Tiga jabatan daripada Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus adalah nabi di atas segala nabi, bukan sekedar nabi biasa. Karena melalui pewartaan Yesus secara pribadi selama hidupnya di dunia ini, Yesus meneguhkan firman-Nya melalui mujizat-mujizatnya secara khusus melalui kebangkitannya sendiri. Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Matius 17 ayat 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Markus 1 ayat 38, marilah kita pergi ke kota lain, ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yohanes 1 ayat 17-18, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang kedua, Yesus Kristus melalui pemberitaannya, dia menjelaskan bahwa dia benar-benar adalah anak Allah dan menjadi penebus dunia. Markus 16 ayat 15, ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang kedua, Yesus bukan hanya sebagai nabi, tapi dia sebagai imam di atas segala imam, yaitu memenuhi hukum Taurat dengan sempurna demi kita manusia. Galatia 4 ayat 45, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yang berikut, dia sebagai imam karena mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ibrani 7 ayat 26-27, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa dosa, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia atau Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. 1 Yohanes 2 ayat 2, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk semua orang di seluruh dunia. Jadi Yesus Kristus menebus kita bukan hanya untuk orang percaya, bukan hanya menebus orang percaya, melainkan semua orang di dunia, tidak peduli agama apakah dia, entah Kristen atau Islamkah atau Hindu Buddha, tapi Yesus datang untuk menebus kita semua. Yang berikut, Yesus menjadi imam di atas segala imam karena dia masih menjadi perantara kita dengan Bapa surgawi. 1 Yohanes 2 ayat 1, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi di dunia Yesus Kristus berdiri sebagai Tuhan antara manusia dengan Allah, dan di surga Yesus Kristus berdiri sebagai Tuhan atau pengantara antara Allah dan manusia, atau menjadi juru syafaat kita. Yang ketiga,
Yesus Kristus bukan hanya sebagai seorang nabi di atas segala nabi dan imam di atas segala imam, tetapi Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja, yaitu ia memerintah dengan daya kuasanya atas segala makhluk dan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia maupun di surga. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, Yesus Kristus memerintah